podcast Inner Game ini keren ini. Namanya, Masya Allah. namanya Inner Game. Kenapa? Karena the problem is not there, nggak pernah ada di luar sana. Yes. Bahkan the problem is not our doing, bukan di Apa yang kita perilaku lakukan? kita, Iya. bukan ternyata, bukan di emosi kita. Marah, sedih, jengkel, jijik, itu semua bukan problem. Problemnya ternyata adalah ada di pikiran kita, di bingkai berpikir, di Iya. inner game kita. Gimana nih Pak Pras, saran, nasihat, tipsnya saat kita ngadepin masa-masa sulit dalam hidup, keadaan berat, supaya kita bisa move on, supaya kita bisa justru menjadikan keadaan itu sebagai momentum kita bertumbuh jauh lebih baik, sampai satu titik ya kita bisa mencintai takdir kita, amor fati. Seandainya kata berat, kata sulit ini tidak ada di dunia ini, maka peristiwa tidak mencapai apa yang diinginkan mau dinamakan sebagai apa? Mau dinamakan sebagai pembelajaran boleh, Challenge, sebagai challenge boleh, ya, sebagai ujian boleh, sebagai panggilan untuk naik kelas boleh, Ya. sebagai apapun. sentuhan sayang dari Allah. Sentuhan sayang dari Allah, peringatan dari Allah, penyucian diri, apapun itu. Jadi artinya dimulai dari bagaimana cara kita memaknai sebuah keadaan. Ya, itu akan mengubah apa rasanya, mengubah apa yang kita rasa gitu Pak ya. As we think we feel. As we think we feel. Feel. Jadi feel itu, emotion itu berasal dari pikiran. Yes. How we give meaning. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali di Inner Game Podcast. Satu bahasan dengan tema besar yang mengupas tentang ruang dalam diri. Bagaimana kita menata pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu untuk jadi sosok yang lebih baik, lebih produktif, bertumbuh, lebih damai. Dan seperti biasa, teman-teman sekalian, di setiap episode Inner Game Podcast ini kita berusaha menghadirkan tokoh inspiratif, para guru, para mentor kehidupan, yang mudah-mudahan lewat obrolan ini ada banyak hikmah, banyak insight, motivasi, inspirasi yang bisa kita ambil untuk menggugah dan mengubah diri sekaligus mengubah kehidupan kita. Ya, kalau teman-teman yang sudah sering nyimak guest speaker kita di video kali ini udah nggak asing dengan latarnya. Beberapa mungkin sudah tahu sekarang saya sedang ada di mana. Ya, hari ini saya sengaja datang ya karena adabnya itu kalau sama guru, kalau kita mau dapetin ilmu kita yang datang ya, bukan guest speaker yang datang, kita yang mendatangi sumber ilmunya. Hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang guru kehidupan. Saya banyak banget belajar dari beliau. Gurunya para trainers, ya, pelatihnya para trainers. Beliau ini memang melatih banyak orang untuk punya self leadership yang bagus, ya, melatih untuk bertransformasi jadi pribadi yang lebih baik berbasis neurosemantik. Ya. Kalau saya sebut istilah neurosemantik pasti langsung klik nih teman-teman. Dengan siapa kita ngobrol kali ini? Dengan Pak Prasetya M. Brata. Assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, hatur nuhun Pak Pras diterima ini. Teman-teman baru datang, ini spesial banget, langsung dibuatin kopi sama Pak Pras ini ya. Tadi pertanyaannya, Mas Sony biasa ngopi nggak? Jawaban saya nggak biasa, tapi bisa. Kalau Pak Pras yang bikin itu nggak boleh ditolak. Pak Pras sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak. Mas Sony? Alhamdulillah, senang banget nih Pak diterima. Ya, Alhamdulillah. di rumah. Asisten rumah tangga saya kenal loh tadi loh. Itu kan. Ya. Alhamdulillah. Udah lama banget teman-teman. Saya udah lama banget janji sama Pak Pras. Pak, pengen mampir ke Rotella Coffee Corner ya. Beberapa teman-teman PPA juga sudah pernah belajar di sini bareng Pak Pras. Nah, saya baru kali ini hadir. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Pertama dan seterusnya bakal sering main ke sini. Insya Allah, insya Allah. Pak Pras, terima kasih sekali lagi. Jadi ini kalau saya ngerasa episode kali ini langsung ngomong sama ahlinya nih Pak. Wah, Waduh, ahli apa? karena kita ngomongin inner game, teman-teman sekalian. Ngomongin ruang dalam diri. Dan ini bahasan yang memang Pak Pras sering kupas di banyak kesempatan. Pak Pras juga punya satu modul pelatihan judulnya Leadership Inside Out ya Pak. Iya. Bagaimana kita menguasai
punya kemampuan memimpin diri dari dalam, ngolah hati, ngolah perasaan, menjadikan segala sesuatu menjadi make sense gitu ya, bukan cuma satu teori yang itu melangit tapi menjadi masuk akal. Boleh cerita sedikit Pak, gimana dulu sejarahnya Pak Prasko akhirnya memutuskan untuk fokus ya di self leadership, kemudian basis neurosemantik, biar teman-teman juga tahu nih Pak. Sekalian sapa audiens mungkin. Teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ketiban rezeki. Masya Allah. Disambangi oleh seseorang yang jadi panutan banyak orang. Aduh. Konten-kontennya viral, jutaan views. Masya Allah. Wah, sementara saya ratusan saja. Dan itu tidak ada masalah. Yes. Nah, jadi saya sendiri juga tidak, kalau ditanya gimana ceritanya perjalanannya sampai ke sini, ya itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sejak awal. Tapi kalau diurut-urut, boleh jadi ini karena ketertarikan saya dalam memahami manusia. Oke, ketertarikan memahami manusia. Memahami manusia. Menarik. Diawali dari zaman remaja, ikut pramuka, sampai menjadi ketua pramuka, ikut rohis juga. Nah, di situ mulai belajar tentang bagaimana berinteraksi dengan manusia. Oke. Perlu paham apa supaya interaksi ini berjalan dengan baik. Perlu bagaimana saya supaya apa-apa yang menjadi tujuan bersama ini tercapai. Akhirnya di situ belajar kepemimpinan. Dan terus sampai akhirnya berkarir di sebuah perusahaan yang cukup besar, udah 1 abad usianya. Nah, kebetulan ditempatkan di bagian personalia. Oke. Habis itu pindah ke marketing. Marketing juga memahami tentang manusia. Jualan ya. Tentang bagaimana seseorang memiliki kebutuhan. Perusahaan asuransi. Kan jual asuransi itu tidak semudah jual barang ya. Nah, gimana nih memahami supaya dia itu mau bersetuju dengan ide-ide yang disampaikan. Sampai akhirnya menjadi direktur SDM di perusahaan itu. Nah, akhirnya karena sudah kadung di manusia, suatu ketika saya diberi amanah untuk memimpin sebuah lembaga yayasan yang membawahi sekolah tinggi ilmu ekonomi. Dan sekaligus juga lembaga itu adalah lembaga pelatihan. Tetapi pada saat saya masuk, kami tidak punya core kompeten. Disebut dengan core kompeten. Apa yang menjadi alasan mengapa orang mengundang kami untuk membantu mereka mengembangkan orang-orangnya. Itu kita belum punya core kompeten di sana. Nah, akhirnya saya bagi tugas. Anda mendalami kecerdasan emosi, Anda mendalami selling, Anda mendalami ini, manajemen, Anda mendalami apa. Nah, saya sendiri apa? Akhirnya karena saya tertarik dengan manusia, saya pernah mendengar yang namanya Neuro-Linguistic Programming. NLP ya? NLP. Saya pernah ikut kelas 2 harinya saja. Ini kok ngubek-ngubek pikiran saya, ngubek-ngubek perasaan saya. Nah, karena penasaran saya browsing. Ketika browsing, keluarlah yang namanya neurosemantics. Nah, saya nggak tahu kan apa bedanya neurosemantics, apa bedanya NLP. Tapi kemudian saya belajar dan akhirnya menemukan bahwa neurosemantics itu ya NLP. Hanya lebih advance sedikit. Nah, yaudah kecemplung. Akhirnya mendalami tentang neurosemantics sampai saat ini. Yang diaplikasikan dalam coaching, dalam training, dalam consulting, dalam interaksi, dalam bersosialisasi, dalam berfamily, dalam berrelasi dengan pasangan dan seterusnya. Termasuk satu yang akhirnya saya, ketika saya belajar tahun 2007, belajar neurosemantics itu masih belajar tentang pikiran saja. Tapi ke sini saya dalami loh. Kemudian ketika saya sedang misalnya membaca Al-Baqarah aja, ayat 1 sampai 20. Loh, ini kok yang saya pelajari di neurosemantik. Di neurosemantics. Artinya artinya gini, belajar neurosemantics membantu saya memahami ayat-ayat.
Tentu ini tadabbur ya, bukan tafsir. Saya nggak punya ilmu tafsir kan, tapi ini dialog saya dengan ayat. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu. Oh iya ya, manusia itu nggak semua tahu. Semua yang ada dalam pengetahuan dirinya itu pasti ada filternya. Difilter oleh panca indera kan? Ya. Hanya yang ada cahayanya yang masuk informasinya ke pikiran. Yang nggak ada cahayanya kita nggak bisa lihat. Hanya di frekuensi tertentu yang masuk ke pikiran kita. Frekuensi di bawah dan di atas itu hanya codot yang tahu, kucing yang tahu, lumba-lumba yang tahu. Kita nggak tahu. Kemudian sense penciuman, pengecapan itu kita terbatas. Sehingga apa yang kita tahu pasti sudah terfilter. Belum lagi kemudian di dalamnya ini ada mekanisme penghapusan. Kemudian mengeneralisasi informasi. Mendistorsi informasi. Berarti apa yang kita tahu itu tidak benar-benar persis tahu secara mutlak realitasnya. Wah, dan banyak yang terjebak di situ ya Pak? Banyak yang terjebak dengan meyakini bahwa apa yang saya tahu adalah benar-benar benar. Benar-benar. Ya, benar-benar. Padahal kita punya wilayah unknown, unsought, tidak terlihat, unheard, tidak terdengar, unsensed, tidak terasa, unsmelled, tidak tercium, untaste, tidak terkecap, unknown, ada blank spot, blind spot. Maka meyakini memutlakkan pengetahuan kita itu sebetulnya sama dengan menghalangi kita dari mendekati kebenaran yang benar-benar benar. Kita mengcover, menutup, menyebabkan kita jadi kafir terhadap kebenaran-kebenaran di balik kebenaran yang kita ketahui. Wah, gila nih. Ini berarti satu ayat saja. Itu kalau kita dalami dengan alat bantu neurosemantik, alat bantu ya. Jangan sampai ini menjadi pengetahuan atau ilmu yang kemudian kita dewa-dewakan. Sebagai tools saja ya. Ini hanya sebagai tools untuk membantu kita make sense sebuah ayat. Hanya satu ayat saja. Masya Allah. Menarik. Teman-teman ngelihat saya begini paham toh maksudnya. Karena mau menggambarkan dengan kata-kata itu nggak sanggup juga. Saya nangkap sesuatu Pak. Tadi dengan Pak Pras menyampaikan ada giroh, ada semangat, ada antusias di sana. Karena kalau yang saya pahami selain tadi ya, Pak Pras berangkat dari punya ketertarikan memahami manusia. Kemudian dengan apa yang Pak Pras pelajari juga mendapatkan manfaat gitu ketika mentadabbur di Quran. Tapi di balik itu Pak, saya yakin pasti ada keresahan, ada kegelisahan. Karena kalau pengalaman saya, kita tuh memutuskan fokus di satu bidang, terjun di satu bidang. Itu di balik itu ada kegelisahan, ada keresahan gitu. Ketika ada beberapa teman-teman saya yang fokus di dunia remaja gitu ya. Ketika saya tanya, memang saya sedang gelisah dengan keadaan remaja sekarang dan saya mau fokus di sini. Ada yang fokus di dunia anak-anak yatim. Nah pasti kan di balik itu Pak Pras punya keresahan. Apa sih yang Pak Pras resahkan dengan keadaan mungkin umat, keadaan masyarakat, dan Pak Pras pengen berkontribusi di situ lewat yang sedang Pak Pras kerjakan sekarang? Nah, kemudian dari kan sebenarnya kalau 2-3 orang belajar neurosemantics boleh jadi nanti jurusannya beda-beda. Oh karena gitu ya? Akan menggunakan neurosemantics untuk apa? Teman saya untuk lebih ke bisnis, teman saya lebih ke terapi, teman saya lebih ke edukasi. Nah, saya sendiri lebih kemana? Saya sendiri lebih ke sebetulnya ketertarikan saya memang di dunia spiritualitas. Keresahan-keresahan saya sederhana saja. Spiritualitas itu adalah dapur. Etalasenya apa? Etalasenya itu kelakuan kita. Akhlak. Yang ditunjukkan dalam perilaku. Kata-kata dan tindakan. Dan ketika saya misalnya di korporasi, ya semua korporasi pasti punya persoalan ini. Persoalan bagaimana seseorang ingin mendapatkan uang dengan cepat dengan cara-cara yang tidak halal, alias korupsi. Wah, saya pernah menjadi pelaku korupsi kecil-kecilan pada saat saya masuk di perusahaan itu. Ngirimin iklan apa gitu, kemudian saya dapat sesuatu dari biro iklan itu. Kok gue dapat ini? Ada gaji, ada dapat ini juga.
Tapi yang terjadi nggak lama, hilang ini. Plus saya sakit. Plus, loh kok malah ngambil uang tabungan saya. Nah sejak itu kemudian saya introspeksi apa itu. Nah ingat kembali pelajaran-pelajaran di Pramuka waktu zaman SMA. Ingat kembali menjadi wakil ketua Rohis misalnya di SMA. Masya Allah. Wah ini tentang hak dan tidak hak. Mendengar cerita ada seorang pemungut pajak zaman khalifah siapa saya lupa. Kemudian khalifah ini kemudian melihat si petugas ini memakai cincin. Itu cincin dari mana? Pemungut zakat kalau nggak salah. Oh ini dari Pak Fulan. Loh kenapa? Ya karena bantu ngurusi pemungutan zakatnya gitu. Kembalikan kepada negara. Loh tapi ini dikasih pribadi. Kalau Anda tidak berada pada posisi jabatan ini, apakah mungkin dia akan memberi? Iya. Nah, kalau nggak mungkin, itu milik negara. Maka dikembalikan kepada negara. Nah sejak itu, kemudian saya putuskan hidup saya perlu jelas antara hak dan bukan hak saya. Maka ketika, baru saya cerita di Instagram kemarin, misalnya kalau saya pada saat saya diberikan posisi dengan fasilitas sopir misalnya. Maka begitu jam 6 sore, sopir itu ketika jalannya pulang, tapi kita sebentar mampir beli ini yuk. Karena di rumah kosong nih telur atau apa, Indomie atau apa. Yeah. Nggak boleh nyebut merek ya. Nah, seketika itu maka jalur di luar dari dinas ke rumah, itu saya yang bayar. Istri saya tidak boleh ikut di mobil saya, yang saya itu harus mengantarkan dia ke kantor atau ke tempat lain. Masya Allah. Kalau mau ikut, jalur saya dari sini, Pasar Jumat, Sudirman. Kalau mau ke Tanah Abang, berarti turun di mana, naik taksi. Banyak beberapa contoh lainnya. Sampai sesensitif itu ya Pak? Sesensitif itu. Pernah 3 lembar kertas ini saya pakai nih, karena ini sudah harus urgent, ngirim surat, perlu ngeprint. Aduh, nggak sempat lagi, udah aku pinjem ya. Walaupun dengan rasa tidak enak. 3 lembar kertas. Akhirnya besok saya bawa 1 rim. Sekitar saya tanya, loh ini apa Pak? Kemarin saya pakai 3 kertas. Loh kok 1 rim? Kompensasi cinta. Masya Allah. Ya, itu keresahan-keresahan saya di korporasi. Apakah artinya dengan kata lain Pak Pras ngerasa sekarang tuh ada fenomena krisis spiritual kalau tadi Pak Pras resah? Karena yang gitu-gitu kayaknya beberapa di antara kita nganggap biasa aja tuh Pak. Bukan krisis spiritual ya, krisis iman sebetulnya. Saya membedakan antara spiritual dengan iman itu. Karena spiritual, kita semua makhluk spiritual. Oke. Spirit artinya kita tuh akan selalu bertanya. Ya, saya makan apa? Saya bangun jam berapa? Itu sejak kita melek itu kan kita sudah bertanya, ini jam berapa ya? Habis ini mau ngapain ya? Mau pakai baju apa? Mau makan apa? Mau ngerjakan apa? Bersama siapa? Di mana? Kapan? Jam berapa? Hidup kita nanya terus. Dan diri kita lah yang memberikan jawaban. Sampai pada pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Pertanyaan, aku ini siapa? Berasal dari mana? Mau kemana? Tugasku itu apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan spiritual. Nah, dijawab oleh apa? Religion. Oke. Agama itu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritual seseorang. Nah, ketika jawaban atas pertanyaan ini diambil, diiyakan, dikonfirm, this is a truth. Ini adalah kebenaranku. Dan kemudian ku yakini betul, namanya iman kan. Sampai pada belief, sampai level yang terdalam namanya iman. Karena sudah tidak akan aku pertanyakan lagi. Nah, sekarang kurang apa pelajaran agama di Indonesia? Yes. Dari kita kecil, kemudian ada majelis taklim, ada YouTube segala macam itu. Semua itu kan sudah sebenarnya memberikan jawaban. Cuma kemudian krisis untuk make sense-kan jawaban ini menjadi sesuatu yang masuk akal dan kemudian menjadi keyakinan.
Sesuatu yang tidak masuk akal itu tidak akan diproses oleh tubuh. Oke. Makanya sesuatu yang diberikan secara dogmatis, taklid buta, udah lo pokoknya ikut aja. Sementara nggak menggerakkan, nggak make sense di sini, nggak logik, tubuh tidak akan memproses. Artinya proses beriman pun proses berakal ya Pak ya? Berakal. Proses berakal. Makanya saya pernah ada undangan dari sebuah perusahaan yang mengundang saya untuk membicarakan tentang program training yang mau dilakukan. Kemudian saya tanya, apa yang terjadi dengan perusahaan ini, dengan para calon peserta? Kami ini perusahaan yang religius, Pak. Jam 9, jam 10, jam 8 itu teman-teman sudah pada duha bareng-bareng di masjid kantor. Kalau kita rapat sebelum azan kita udah selesai, karena kita mau sama-sama sholat di masjid kantor. Terus ada santunan, pengajian segala macam lah, gitu dia cerita. Terus saya tanya, terus ngundang saya untuk apa? Nah itu Pak, KPI-nya nggak tercapai, performance-nya. Ini kayaknya banyak nih Pak yang disiplinnya. Kemudian kalau ada kegagalan, ya sudahlah, ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Sebentar Pak, saya kok kayaknya nggak make sense di saya ya. Kalau Anda, teman-teman ini religius, artinya menghadirkan Allah kan di dalam diri. Yes. Kalau menghadirkan Allah, itu berarti ada spirit, ada ruh, jihad. Itu berarti kalau ada jihad, berarti kerja itu total. Mestinya gitu Pak ya. Mestinya begitu. Jadi ada apa dengan pernyataan kami ini religius? Kerja itu ibadah. Yes. Ada apa dengan kerja itu ibadah? Kalau dia hanya dogma, tidak diproses oleh make sense kita, logik kita, dan kemudian tidak tertanam di setiap kelenjar kita, itu tidak akan menghasilkan performa. Ini menarik nih. Jadi bagaimana Pak, singkatnya mungkin, agar dogma itu berubah menjadi satu hal yang make sense? Oh, tidak bisa singkat, undang saya. Ikuti kelas lengkapnya bersama Pak Pras ya. Tapi itu yang Pak Pras lakukan selama ini berarti ya? Banyak kejadian kayak gitu? Nah, tadi menjawab, ini bukan berarti saya tidak menjawab, saya jawab tadi secara singkat. Singkatnya adalah ketika kita memahami bagaimana cara pikiran beroperasi. Nah, itu dia. Bagaimana sebuah informasi itu masuk ke dalam diri kita melalui filter apa saja, kemudian kita pahami seluk-beluknya, kemudian bagaimana ini menjadi makna, belief, perasaan, akhirnya ada cara-cara untuk membuat apa yang ada di pikiran itu menjadi perilaku. Menggerakkan. Karena kan kita banyak gap antara knowing, doing. Ah, itu dia. Knowing and doing. Kita tahu. Sudah tahu tapi nggak dilakukan. Kita udah tahu ini benar tapi nggak tergerak. Kita tahu perlu rajin baca Quran. Kita tahu perlu sholat tepat waktu. Kita tahu perlu ini. Tapi kan belum tentu kita lakukan. Yes. Itu yang sunnah. Kalau yang wajib gimana? Bisa juga orang nggak melakukannya kan. Nah maka ada proses. Setelah kita memahami, oh ternyata bagaimana sesuatu dari pikiran, ide, kemudian jadi keyakinan, itu menjadi kinerja. Ya. Tahu, tapi yakin nggak? Kalau tahu tapi nggak diyakini, ya sudah, nggak ada perintah kepada tubuh. Yakin, tapi diputuskan nggak? Siap nggak menanggung jawabi keputusan ini? Menanggung risiko dan konsekuensi atas keputusan ini, mengizinkan diri, responsibility. Mau nggak memutuskan? Kan banyak yang, gue tahu sih diet itu bagus, dan gue yakin kalau gue diet itu badan gue akan langsing gitu. Cuma, aduh gue pengen mutusin tapi kok gorengan itu menggoda ya. Dia nggak memutuskan, dia nggak mengizinkan diri. Kalaupun memutuskan, kadang-kadang mau dijalankan, rasanya nggak enak. Diet itu apa enaknya, yang biasanya makan ini, kita membatasi diri. Nah, untuknya mekanisme agama menyediakan kita untuk melatih ini kan dengan puasa. Untuk menerima hal yang tidak enak itu menjadi kekuatan. Kalaupun
rasanya sudah oke. Kalau ini aku terima, ini rasanya enak. Dilakukan nggak satu hal kecil? One thing I do today is what? Kalau nggak ada sesuatu yang dilakukan, nggak kepancing tubuh kita untuk melakukan. Itu baru satu cara untuk dari neurosemantics untuk membuat, yaitu tadi dari knowing menjadi doing. Dan performance. Masya Allah. Ini kalau dikaitkan sama tema kita, ini inner game banget nih ya. Gimana kita memahami cara kerja pikiran gitu ya. Bukan cuma sekedar tahu, tapi tahu itu bisa kita ubah menjadi sesuatu yang kita lakukan. Knowing, doing jadi performance gitu ya Pak Pras ya. Karena memang betul, ini podcast Inner Game ini keren ini. Namanya, Masya Allah. Namanya Inner Game. Kenapa? Karena the problem is not there. Nggak pernah ada di luar sana. Yes. Bahkan the problem is not our doing. Bukan di apa yang perilaku kita. Yeah. Bukan ternyata. Bahkan bukan di emosi kita. Marah, sedih, jengkel, jijik. Itu semua bukan problem. Problemnya ternyata adalah ada di pikiran kita, di bingkai berpikir, di inner game kita. Masya Allah. When we win the inner game, jadi when there is a game, when there is an inner game, when there is a game, perilaku game, there is a frame. Ini semua adalah inner game. When we win the inner game, the outer is a change. Gampang. When we win the inner game, the outer is change. The name of the game is to name the game. Udah, nggak usah dipedulikan. Ini panjang urusannya nanti. Saya pernah dengar dari Pak Pras juga itu bahwa sebenarnya perasaan tuh nggak pernah salah ya Pak. Perasaan nggak pernah salah. Bukan itu problemnya. Bahkan bukan apa yang kita lakukan, tapi bermula dari apa yang kita pikirkan. Ya, perasaan tidak pernah salah dalam satu konteks tertentu, tetapi dalam konteks lain perasaan bisa salah. Namanya pseudo emotion. Pseudo emotion. Misalnya saya merasa tidak diperhatikan. Yang ya memang perasaannya tidak salah, tapi yang salah adalah pikiran. Tidak diperhatikan. How do you know Anda tidak diperhatikan? Jangan-jangan itu cuma GR-nya kita sendiri. Cuma prasangka kita terhadap diri kita sendiri. Kesalahpahaman kita terhadap diri kita sendiri. Dan kesalahpahaman yang paling fatal itu adalah kesalahpahaman tentang diri sendiri itu. Kita kira orang gak senang sama kita. Kita sangka orang itu malah senang sama kita. Padahal itu hanya pikiran kita sendiri. Masya Allah. Menarik ya teman-teman sekalian. Lanjut nih Pak Pras. Masih berkaitan dengan inner game, ruang dalam diri. Ini kayaknya mudah-mudahan jadi pertanyaan yang mewakili banyak orang. Gimana nih Pak Pras, saran, nasihat, tipsnya saat kita ngadepin masa-masa sulit dalam hidup, keadaan berat, supaya kita bisa move on, supaya kita bisa justru menjadikan keadaan itu sebagai momentum kita bertumbuh jauh lebih baik. Sampai satu titik ya, saya juga dapat ini dari Pak Pras, kita bisa mencintai takdir kita, amor fati. Nah itu boleh nggak Pak kita ekspor tuh Pak bahasan mengenai itu? Ini ya. Letaknya ada di mana? Boleh diulangi kalimatnya bagaimana kita menghadapi masa-masa berat, sulit, krisis dalam hidup. Itu masalahnya. Menamakan situasi sebagai berat, sulit. Itu dulu problemnya. Iya. Kadang-kadang kita yang ngasih nama itu Pak ya. Kita kasih nama. Sesuatu yang berat, misalnya ini benda. Waduh berat. Ini benda beratnya 20 kilo. Bagi saya kan berat ya. Tapi bagi Adik Rai enteng. Berarti enteng beratnya itu bukan di bendanya. Bukan di situasinya. Di kemampuan kita. Di kompetensi kita. Di kuatnya niat kita. Di penglihatan kita atau pemaknaan kita atas situasi. Pemaknaan. Jadi start dari makna. Dan makna itulah problemnya. The problem is in the meaning. Meaningnya, maknanya. Pelit, misalnya orang itu pelit. Sebentar. Dian Sastro pelit nggak? Nggak kenal. Pelit nggak dia? Nggak. Karena nggak kenal, nggak punya kepentingan. Iya. Berarti pelit itu adalah karena kita punya kepentingan. Nama yang kita berikan sendiri kepada situasi di mana orang yang kita harapkan ngasih ke kita, nggak ngasih. Kita berharap dia ngasih, dia nggak ngasih. Terus kita kasih nama
Pelit nih. Pelit nih. Iya ya. Berarti yang bikin problem siapa? Diri sendiri. Iya ya. Jadi start dari makna dulu. Oke. Nah kalau sudah nggak ada yang namanya atau itu tadi kan Artinya kesulitan itu yang saya bilang tadi Pak, masa-masa sulit, berat, itu bisa berubah nama kalau kita maknai dengan cara yang berbeda gitu ya Pak ya? Ingat tadi yang saya sampaikan, when we win the inner game, Yes. the author is a change. The name of the game is to name the game, memberi nama. Oke. Itu masalahnya, kita memberi nama sebagai sulit, mentok, berat, parah, Hancur nih. hancur. Iya. Kita sendiri yang memberi nama, kan? Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengeksersis makna yang kita berikan dengan cara begini. Mengeksersis makna. Makna. Seandainya kata berat, kata sulit ini tidak ada di dunia ini, maka peristiwa tidak mencapai apa yang diinginkan mau dinamakan sebagai apa? Oke. Mau dinamakan sebagai pembelajaran boleh, Challenge. sebagai challenge boleh, Iya. sebagai ujian boleh, sebagai panggilan untuk naik kelas boleh, Ya. sebagai apapun, Sentuhan sayang dari Allah. sentuhan sayang dari Allah, peringatan dari Allah, penyucian diri, apapun itu. Sampai akhirnya kita cek lagi, exercise lagi. Nah, makna ini berguna nggak bagi saya? Dibandingkan dengan makna yang barusan tadi yang kita jauhkan, sulit, berat, gagal dengan pembelajaran. Mana yang lebih berguna bagi kita? Oke. Ambil. Maka kita berkuasa atas pikiran kita. Iya, Bukan kita yang dikuasai oleh pikiran kita. Masya Allah. Makanya Pak Pras nih punya lembaga namanya manis banget. Inti makna. Ya. Itu Pak ya. Itu enak banget, renyah banget didengarnya itu Pak. Itu juga nggak tahu lah, itu dihantarkan saja. Tahu Ilham. muncul ada nama itu, ilham. Masya Allah. Jadi artinya dimulai dari bagaimana cara kita memaknai sebuah keadaan. Ya, itu akan mengubah apa rasanya, mengubah apa yang kita rasa gitu Pak ya. As we think we feel. As we think we feel. Feel. Jadi feel itu, emotion itu berasal dari pikiran. Yes. How we give meaning. Yes. Maka definisi dari emotion adalah feel of meaning. Oke. Rasa dari makna yang kita beri. Kalau ada Hmm. orang ngomong kemudian kita resek nih. Iya, iya. Kata resek menimbulkan rasa jengkel. Ya itulah Feel of meaning. feel of meaning. Tapi kok orang ini kok inkompetensi dalam komunikasi ya. Beda rasanya. beda. Iya. Nah kita sendiri yang punya pilihan, punya kuasa untuk memilih mau ngasih nama apa, mau Iya, mikir iya, iya. apa, mau Iya, kasih iya. makna apa. Itulah yang akan terjadi pada perasaan kita. Lagi sakit, terus kita berpikir, wah ini hancur hidup saya setelah ini. Waduh. Rasanya berat. Tapi juga tidak hanya cukup dengan, aduh aku sakit ini. Ini kan cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosaku. Nggak cukup gitu Pak. Nggak cukup begitu. Harusnya gimana Pak? Ambil tanggung jawab bahwa kita menjadi sebab atau bagian dari Yes. sebab mengapa keadaan kita sekarang ini terjadi. Makanya doanya Robbana Zolamna Anfusana itu ya Pak ya. Itu dia. Iya. Betul. Sakit. Cek dulu siapa yang begadang, Iya. siapa yang makan makanan Sembarangan. kolesterol, siapa yang nggak olahraga, Iya. siapa yang rokok, siapa yang ya kalau itu kita pelakunya mau nyalain siapa? Kadang-kadang kita langsung nyalain orang tuh Pak. Oh, bahkan Gara-gara dia. Bukan nyalain Allah ya. bukan nyalain tapi lempar bahwa keadaan saya ini adalah ya memang la haula wala quwata illa billah. Memang ya nggak usah dibahas lagi kan kita Seakan semua kita ini. apa, melepas tanggung jawab gitu. Iya, tapi apa yang menjadi bagian kita? Iya, iya. Kepastian milik Allah. Tapi memastikan kita sehat, memastikan kita menguasai ilmunya, memastikan kita punya skillnya, itu tugas manusia. Iya. Memastikan kita risk management, menghindari hal-hal yang membuat kita tidak selamat, Iya. itu wilayah kita, bagian kita. Artinya bukan hanya mengubah makna, tapi juga harus ya, take responsibility gitu. Take responsibility. Responsibility itu kan kemampuan untuk memilih respon. Yes. Respons. Kita selalu merespon terhadap situasi yang kita anggap ini sebagai pertanyaan. Ya.
pertanyaan kita respon dengan jawaban. Ketika kita mau menanggung jawabannya, menanggung responnya, namanya bertanggung jawab. Masya Allah, luar biasa. Ini banyak yang kesentil nih Pak. Saya juga kan kadang-kadang lupa kita. Iya. Masya Allah. Kemudian proses setelah kita mengubah makna, mengambil tanggung jawab, sampai orang tuh bisa akhirnya mencintai takdirnya itu gimana tuh Pak Pras? Nah setelah kita menyadari bahwa kita menjadi bagian dari sebab, ya. Tidak akan aku ubah nasib suatu kaum, ya. Kalau kaum itu tidak mengubah apa-apa yang dalam dirinya. Artinya dirinya selalu menjadi sebab mengapa keadaannya terjadi, mengapa nasibnya ada. Allah tidak akan mengubah akibat kalau manusia tidak menciptakan sebab. Artinya kitalah penguasa sebab. Kita diberikan power ya Pak. Kita diberikan kewenangan. Power. Ya. Power to what? To respond. Nah sehingga setelah kita mengambil tanggung jawab, sudah kita ngambil pelajarannya, nah baru kita move on menuju apa yang sungguh-sungguh kita inginkan. Karep kiku opo. Kalau orang Jawa bilang, mau ku tuh apa dari situasi ini. Nah, kemudian barulah kita fokus kepada memperjelas apa maunya, apa langkah-langkahnya, skill, kompetensi, pengetahuan, sikap, perasaan apa yang kita butuhkan untuk kita mampu menjalani langkah-langkah menuju yang kita inginkan. Karena kadang-kadang kita pun nggak tahu maunya apa ya Pak. Nah, jadi kalau nggak tahu maunya apa, itu problem awal. Iya. Karena ketika kita sudah 50% tahu apa yang kita mau, sebetulnya kita sudah dapat solusinya. Jadi hanya dengan memperjelas apa yang kita mau, itu sebetulnya sudah dekat lagi solusinya. Nah itulah hukum dalam pikiran kita kan. Kalau pikiran kita nggak jelas, nggak bisa menggambarkan dengan jelas, itu tidak direspon oleh tubuh. Itulah sebabnya mengapa kalau tadi Jumat sholat Jumat, kalau khotibnya misalnya begini saja, ini otokritik buat kita semua. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Iman itu kayak apa? Nggak ada dalam pikiran saya. Kalau dalam pikiran kita yang punya referensi ada, tapi buat audiens yang dimaksud dengan khotib mengatakan itu apa sih? Nggak ada dalam pikiran saya. Namanya tidak ada dalam representation system saya, nggak ada dalam movie of mind saya. Nah maka challenge seorang khotib, seorang pembicara adalah bagaimana kata-kata yang kita keluarkan itu tergambar jelas di dalam drama pikiran audiens, movie of mind-nya audiens. Maka kalau misalnya hadirin yang hari ini duduk di karpet yang lembut di masjid ini, dan Anda merasakan sejuknya AC, tadi kan masjidnya ada AC, dan Anda mulai menyadari Anda sedang duduk di antara saudara-saudara seiman. Dan boleh jadi satu di antara mereka sedang mengalami kesulitan hidup. Apakah sedang nggak punya uang, ataukah istri anaknya sedang sakit, atau nggak bisa melanjutkan sekolah anaknya. Nah, saya tidak tahu ketika Anda nanti keluar dari masjid ini, Anda datangi satu dari mereka dan kemudian Anda tanya, saudaraku, kamu punya kesulitan apa? Kalau aku bisa bantu, aku bantu. Kalau tidak, nanti aku pikirkan cara membantumu. Dan ketika dia menyebutkan sebuah kebutuhan dan Anda bisa memenuhinya, apapun itu, walaupun hanya uang sedikit atau sekedar mendoakan, dan boleh jadi Allah mendengarkan doa-doa Anda dan mengubah nasib orang itu. Apa yang terjadi dengan iman Anda? Engage nggak? Ini seni komunikasi dalam dakwah. Ngantuk nggak audiens? Merasa relate, relate. Karena apa? Dekat sekali. Membawa audiens kepada situasi itu. Gitu. Ini sebagai contoh saja. Ini PR kita semua ya. Ini PR kita semua. Salah satu misi hidup saya memang salah satunya adalah itu, menyebarkan kemampuan-kemampuan ini untuk ya sama-sama supaya kita membaikkan umat lah. Masya Allah.
Jadi teman-teman sekalian, ini tentang bagaimana kita mengubah perspektif, cara pandang, cara berpikir. Dan ternyata tadi tuh, kalau kita mengubah pikir, itu berpengaruh pada rasa. Ada satu ilmu juga yang pernah saya dapat dari Pak Pras, ini menarik mengenai definisi masalah, Pak. Jadi Pak Pras pernah ngajarin masalah itu adanya gap antara gimana tuh Pak? Apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Kenyataan dengan harapan itu masalah. Iya. Nah kadang-kadang beberapa orang itu nggak jelas di situ tuh Pak. Dia ngerasa hidup saya bermasalah. Tapi ketika diminta untuk mendefinisikan tadi, itu masih burem. Apa masalahmu? Masalah saya ini pasangan saya selingkuh misalnya. Oke. Nah terus masalahnya apa? Ya pasangan saya selingkuh. Nah kalau tadi definisi adalah gap antara kenyataan, apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan terjadi, maka kata-kata pasangan selingkuh itu menggambarkan apa? Situasi. Belum harapannya. Belum ada harapannya kan? Iya. Berarti kan nggak ada masalah. Iya. Makanya saya tanya, terus masalahnya apa? Loh, ini masalah Pak. Itu situasi. Belum masalah. Oh, saya nggak ngerti Pak, maksudnya apa? Apa yang Ibu inginkan? Saya ingin suami saya kembali kepada saya dan setia kepada saya. Nah, itu harapan Ibu? Ya, berarti Ibu sekarang punya masalah. Loh, dari tadi saya punya masalah Pak. Gini loh Bu, maksudnya kalau Ibu belum tahu apa yang diinginkan, nggak akan ada solusinya. Nggak tahu mau ngapain, saya berada pada situasi yang saat ini kok nggak tahu apa yang saya inginkan. Begitu kita tahu apa yang kita inginkan, kemudian kita perjelas lagi apa yang kita inginkan. Sebentar, suami Ibu kembali lagi kepada Ibu dan setia kepada Ibu, itu adalah dalam kendali Ibu nggak? Enggak ya, itu keputusan suami saya sendiri. Nah, sekarang apa yang dalam kendali Ibu? Oke. Yang dalam kendali saya perlu menjadi sebab sehingga suami saya itu mau kembali kepada saya. Apa saja Bu? 1, 2, 3. Nomor 1 yang paling awal apa? Sehingga ini membuka pintu semuanya. Saya pengen bisa ikhlas, ridho, memaafkan suami saya. Dalam kendali Ibu? Ya, dalam kendali saya. Nah, sekarang definisinya makin clear kan? Bagaimana caranya? Jadi masalah saya adalah bagaimana caranya saya mampu memaafkan suami saya, ridho dengan kesalahan dia. Kemudian dampaknya akhirnya dia kembali dan setia kepada saya. Dan saya membangun sebab-sebab mengapa akhirnya rumah tangga kita ini harmonis. Jadi memahami dikotomi kendali tadi ya Pak Pras ya. Mana yang di luar kendali, mana yang dalam kendali. Jadi mungkin itu kalau ada istilah ungkapan yang sering kita dengar, masalah itu pasti datang bersama solusinya. Betul. Tapi kadang-kadang kita nggak jelas nih mendefinisikan masalah, makanya solusinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah maka ketika orang nggak jelas menyebut masalahnya, padahal itu hanya situasi. Kalaupun menyebut apa yang diinginkan, tapi ternyata itu bukan dalam kendali. Saya pengen tim saya kompak. Ya, tapi dalam kendali Anda nggak? Apa yang dalam kendali Anda yang impact-nya, dampaknya, tim menjadi kompak. Karena kompak atau nggak kan keputusan individu masing-masing mereka. Dan kadang-kadang yang bikin kita stres, sempit dada, itu fokusnya sama yang di luar kendali. Yang di luar kendali. Iya. Nah, barulah ketika kita mengerjakan apa dalam kendali kita, itu diperbesar harapan itu terjadi, yaitu dengan doa, dengan amal, dengan silaturahmi. Itu hal-hal yang di luar sense kita, yang itu kita imani mendekatkan rezeki-rezeki itu. Dan rezeki kan bukan hanya materi. Rezeki silaturahmi, rezeki kesehatan, rezeki dukungan, rezeki jawaban atas masalah-masalah kita. Ya, Masya Allah. Lebih berdaya berasanya Pak ya. Kalau memahami yang tadi Pak Pras sampaikan. Jadi kita fokus pada apa yang ada dalam kendali. Adapun yang di luar kendali tadi diperluas, diperbesar dengan doa. Kita pusing, kita jadi banyak galau, banyak resah, banyak cemas, banyak sedih, banyak kecewa. Karena kita fokusnya sering pada apa-apa yang di luar kendali. Itu Pak ya. Lebih. Dan akhirnya ya pokoknya doa saja, doa, tapi ikhtiarnya nggak ada. Bahkan rencana untuk ikhtiar saja kosong. Iya. Itu yang sering terjadi akhirnya
Ketika orang katanya Ustadz ini doa begini, baca ini, tapi kok nggak kunjung-kunjung selesai masalah saya. Oh malah akhirnya menjauh dari agama kan. Iya, baik Pak Pras. Kalau kita ngomongin inner game nih Pak, tadi kita sudah sepakat ya, kalau kita menguasai ruang dalam diri kita, itu impact-nya pada apa-apa yang ada di luar. Gitu. Dan tadi juga sudah kita dapat dari Pak Pras, semua itu bermula dari pikiran. Karena perasaan hanyalah efek dari pikiran. Tapi tadi saya pengen perdalam tuh Pak, yang tadi sempat diucapkan. Ada perasaan-perasaan yang sebenarnya perasaan tuh nggak pernah salah. Saya pernah dengar itu dari Pak Pras juga, karena masalahnya itu ada in the frame of mind. Tapi ada beberapa perasaan yang ini perlu kita waspadai dan itu bisa jadi salah. Tadi merasa dicurigai, merasa ini, itu gimana tuh Pak? Bisa Ya merasa lebih baik, orang lain merasa suci. Ya. Itu perasaan-perasaan yang bukan perasaannya, tetapi ada apa di balik perasaan itu yang kemudian apakah itu benar apa enggak? Iya. Mengenai merasa lebih baik Pak, tadi kita sempat ngobrol Pak sebelum kita on cam nih ya sama Pak Pras. Kadang-kadang kita tuh suka apa istilahnya ya, menyandarkan diri kita kepada pencapaian, gitu kan. Jadi merasa seakan-akan pencapaian, kesuksesan, kompetensinya itu adalah dirinya, keakuan. Dia menyandarkan dirinya pada followers, dia menyandarkan dirinya pada viewers tadi Pak ya. Ketika lagi di atas dia ada perasaan bangga, ketika di bawah akhirnya minder, akhirnya inferior. Ketika sedang didekati dia ngerasa keren, ngerasa hebat, ketika dijauhi dia jadi ngerasa lemah, insecure. Padahal kan semestinya nggak gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya jadi kita perlu memahami perbedaan antara kita sebagai doing, sebagai perilaku, doing, dengan kita sebagai being, person, behavior. Kita boleh kok membuktikan diri doing kita. Boleh Pak ya? Boleh. Kita membuktikan misalnya, oh saya ini punya strategi di digital marketing yang membuat viewers saya akan meningkat. Dalam waktu sekian ribu atau sekian juta, dan itu terbukti, membuktikan bahwa strateginya benar. Itu boleh kan? Saya jago gitar, saya boleh dong membuktikan, mempertunjukkan, memamerkan kemampuan gitar saya sehingga orang, wow, kok gue pengen kayak dia, itu keren itu. Karena kadang-kadang ada orang takut dikira sombong gitu. Nah, itu ketika kita menghubungkan kemampuan kita dengan diri kita, being. Bahwa kalau saya jago, saya lebih tinggi dari yang lain. Padahal yang jago itu bukan saya. Yang jago itu skill saya, kompetensi saya, kemampuan saya. Jadi kompetensi, skill, doing itu boleh dibuktikan, ditunjukkan. Oh saya punya kemampuan menjual. Saya buktikan dengan saya melampaui target terus nih dalam 1 tahun. Itu boleh. Tapi kalau kemudian atas prestasi saya melampaui target 1 tahun kemudian apalah menghina orang, nah itulah yang bahaya. Karena kita menghubungkan diri kita dengan sesuatu yang menjadi atribut kita, yaitu kompetensi kita. Begitu juga ketika kita gagal. Yang gagal itu apa? Kalau misalnya kita ditolak, yang ditolak itu bukan kita. Yang ditolak itu proposal kita. Yang ditolak itu penampilan kita. Yang ditolak itu cara kita ngomong. Kita bisa kok memperbaiki proposal kita, penampilan kita, cara ngomong kita, sehingga orang itu teryakinkan. Karena kan memang tidak pernah ada orang yang menolak. Yang ada hanya orang itu belum diyakinkan. Belum yakin. Kalau udah yakin, teman-teman coba, baru sekali PDKT gitu, ta'aruf gitu. Kemudian ditolak seolah-olah dirinya yang ditolak. Yang ditolak itu keadaan saat ini. Yang ditolak itu boleh jadi informasi-informasi, mutiara-mutiara terpendam yang dia belum lihat. Orang tuanya belum lihat gitu. Nah, ketika dia bisa diyakinkan, maka kita diterima. Dan ini yang diterima, sekali lagi, yang diterima, yang diakui, yang berprestasi, yaitu adalah kemampuan kita, doing kita. Sementara being kita
antara orang yang berprestasi dengan orang yang gagal sama. Kita adalah makhluk berharga dari Allah, diciptakan oleh Allah yang Maha Sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Maka kita ini kan ahsan, sempurna. Iya, iya. Selain milik Anda and the Backbone. Lagunya Anda and the Backbone. Ini menarik Pak. Kenapa? Karena kalau kita bahas dari ilmu hati, itu memang dua-duanya penyakit tuh. Maksudnya ketika berhasil dia ngerasa bangga, ketika gagal dia drop down gitu kan. Padahal itu yang gagal atau berhasil bukan saya. Iya. Tapi kompetensi saya, action saya, iya. konteks-konteks saya. Nah yang bahaya itu kan kalau kita ini mempermanenkan waktu, menyegalakan tempat, dan mengakukan situasi. Nah, sebentar Pak, ini menarik nih. Yang bahaya, satu, mempermanenkan waktu. Mempermanenkan waktu. Apa itu? Kalau saya gagal dulu, sekarang dan nanti saya juga gagal. Oke. Mempermanenkan waktu. Begitu juga keberhasilan. Kalau saya berhasil dulu, maka nanti pasti akan berhasil. Ya. Ini menyebabkan kita sembrono akhirnya. Kita tidak menghitung adanya risiko-risiko yang menyebabkan kemungkinan kita akan gagal. Karena kita menganggap kalau dulu gagal, sekarang pasti gagal. Itu kalau dulu berhasil, sekarang pasti berhasil. Maka kita jadi sembrono. Tapi kalau dulu gagal, sekarang gagal, besok gagal, membuat kita nggak bergerak, nggak move on. Kita nggak mengambil kesempatan-kesempatan, kita tidak bertumbuh. Karena keadaan dulu, yang gagal dulu apa sih? Ya gue dulu kan pernah bisnis fashion, gagal. Itu kan kita mau bisnis kuliner. Konteksnya beda. Dulu partneran sama siapa? Tuh sama si A. Lo kan lu sama gue sekarang. Iya. Beda. Terus dulu skill lu zaman 10 tahun yang lalu gimana? Ya gue masih goblok sih, gue masih cupu gue. Sekarang beda dong. Oh sekarang kan udah belajar banyak. Nah kenapa lu dikungkung, dipenjara oleh mempermanenkan kegagalan masa lalu untuk lu pakai sekarang. Mempermanenkan waktu tuh bahaya. Menyegalakan tempat. Yang kedua, menyegalakan tempat tuh gimana? Kalau gagal di fashion, berarti kok gagal di mana-mana. Iya. Padahal masing-masing bidang itu punya challenge sendiri, punya opportunity sendiri, punya threat sendiri, punya situasi persaingannya sendiri, dan punya skillnya sendiri, punya mentornya sendiri. Iya. Kemudian yang mengakukan situasi. Bahwa yang gagal adalah aku. Padahal yang gagal itu adalah actionku, doingku, bukan aku sebagai being. Dahsyat ya teman-teman. Jadi ingat tuh 3 hal yang berbahaya yang perlu kita waspadai. Mempermanenkan waktu, menyegalakan tempat ya Pak, dan mengakukan situasi. Itu bikin kita jadi nggak berdaya Pak ya. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Masya Allah. Teman-teman sekalian, luar biasa ya. Saya coba cek dulu di Instagram nih. Tadi saya coba share di story untuk teman-teman yang mau nitip pertanyaan. Keren banget, langsung live ya. Langsung nih Pak, kita live. Nanti kita posting. Ini dari ada salah satu pertanyaan dari Yung Mugni _Devi ya. Pak Pras, bagaimana melupakan masa lalu yang benar-benar lupa diingatan? Bukan hanya sekedar blok sosmednya. Gimana tuh Pak? Selama masih ada pertanyaan itu, yang pasti akan ingat terus. Masa lalu itu tidak pernah bisa dilupakan. Saya pernah diputusin seorang wanita karena dia menerima lamaran sahabat saya sebagai istri kedua. Ini beneran Pak? Wah bener. Betapa coba bayangkan pada saat itu betapa sakitnya saya kepada 2 orang ini. 5 tahun nggak ngomong saya. Dan sampai sekarang Pak Pras nggak lupa? Nggak lupa. Tapi sekarang saya bisa ketawa. Itu dia. Saya, waduh, ada kebersyukuran. Memang Allah itu maha adil.
Sekarang saya dikasih istri yang, oh janganlah nanti dia GR lah. Dan akhirnya setelah di titik saya kemudian menerima. Oke, ada satu situasi, peristiwa sejarah hidupku yang ya begitu. Dan itu tidak bisa diubah lagi. Accept, embrace, appreciate, bahkan awesome. Wow, gue begitu gobloknya waktu itu ya. Kok gue nggak tahu ya. Masya Allah. Kita dapat pelajaran-pelajaran mutiara besar dari peristiwa itu, kita ambil untuk bekal yang akan datang. Dan kita terima situasinya. Setelah itu kita ubah maknanya. Kembali lagi. Peristiwanya nggak lupa. Tapi maknanya kita ubah. Yang kita ubah adalah maknanya sehingga perasaannya berbeda. Yang nanti akhirnya ke depan ketika ingat itu lagi, saking seringnya muncul dan nggak ada perasaan apa-apa, lama-lama kan nggak jadi perhatian. Yang tadinya foreground itu jadi background karena udah sering. Iya. Nah, kuncinya adalah menerima tadi. Menerima ya. Jadi memang kalau yang saya pahami pun perintahnya bukan melupakan tapi memaafkan ya Pak ya. Menerima itu ada pintunya yang disebut dengan memaafkan. Deklarasi bahwa saya sudah terima. Saya tidak akan gugat karena ini adalah sebuah peristiwa yang tidak pernah saya ubah. Saya bisa ubah. Ya, nggak punya pilihan lain kecuali ya menerima. Pilihan saya cuma nerima atau nggak terima. Ingat terus itu karena nggak terima. Kalau terima, lama-lama lu. Iya. Apalagi dengan makna-makna baru yang lebih memberdayakan kita. Makna yang lebih memberdayakan. Jadi jangan dilupain. Nggak usah berusaha dilupain ya Pak. Bukan, justru dengan peristiwa itu saya angkat sebagai bahan training, dapat duit saya. Yang dulu tragedi sekarang komedi. Iya. Jadi fulus. Masya Allah, iya benar. Jadi ada banyak sekali peristiwa yang mungkin menyakitkan, bikin kita pedih. Ya mungkin kita nggak bisa lupa. Luka itu mungkin masih ada bekasnya, tapi nggak lagi sakit ya Pak. Iya. Lagi. Karena sudah kita terima. Sesuatu yang sudah kita terima, dia tidak akan muncul lagi. Nah ini biasanya pasangannya nih Pak. Kalau tadi ingin melupakan masa lalu, yang kedua mencemaskan masa depan. Banyak orang yang tersiksa menderita karena terlalu mencemaskan yang di depan. Itu bagaimana kita memaknai itu tuh Pak? Kita itu cemas, khawatir, takut terhadap sesuatu yang kita itu belum jelas dalam pikiran kita. Cemas karena belum jelas. Bro, lu gua kirim ya ke Atambua. Daerah mana itu? Mana tuh? Waduh, kayak apa ya? Nah, pikiran kita terus mengisi sendiri dengan imajinasi, referensi. Lu tahu Atambua nggak? Wah, hati-hati lu. Waduh, apalagi nih? Hati-hati apa? Dia nggak jelasin, tapi kita yang memproduksi sendiri gambarnya itu. Itu membuat kita cemas. Begitu kenyataannya udah di sana seminggu aja jalan-jalan. Ya nggak ada apa-apa ya. Ternyata gue hanya ditakuti oleh pikiranku sendiri. Nah, maka kecemasan masa depan itu diatasi dengan belajar mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tentang apa yang belum tentu, ya sudah tentatifkan. Jangan permanenkan, tentatifkan. Sebagai apa? Sebagai risk management. Nah, apa-apa yang belum tentu terjadi, ya referensi saja. Tadi risk management yang sudah pasti, udah terkonfirmasi, di sana ada ini. Kita fokus kepada itu. Karena sebagian besar apa yang kita takutkan itu tidak benar-benar ada. Itu namanya prophesying. Meramal di masa depan, kemudian ditambah dengan yang namanya catastrophizing atau awfulizing. Jadi seolah-olah lebay. Itu ngeri sekali. Makanya sering muncul kan kata, parah nih, ngeri, mati gue. Apanya yang bikin lu mati? Nah, kan kita sendiri yang menggambarkan itu. Nah itu namanya awfulizing. Oh Masya Allah. Masa lalu tadi sudah dibahas tuh ya. Ini sumber penderitaan. Yang kedua cemas masa depan. Yang ketiga nih Pak, terakhir nih. Tapi sebentar, masih dikit lagi untuk yang cemas masa depan. Gimana? Ada satu tipsnya. Dengan menembus imajinasi kita terhadap masa depan yang kita takutkan itu dengan pertanyaan, kalau itu benar, apa yang ditakutkan? Misalnya, saya takut nih dengan batuk saya nih. Oke. Lu takut apa? Takut ini penyakit berat.
Yeah. Let's say it's true. Yeah. Berat, penyakit berat. Terus so apa yang ditakutkan? Ya gue kehabisan duit buat biaya berobat. Let's say it's true, kehabisan duit. Terus ngapain? Ya gue nanti mati. Let's say it's true lu mati. Terus yang lu takutkan apa? Ya gue masuk neraka. Oh berarti lu belum siap dong mati. Belum punya bekal dong. Lu udah mati sekarang? Belum. Ya lu mau milih apa yang belum dalam kendali lu, apa yang lu mau dalam kendali lu sekarang. Apa yang bisa kita lakukan gitu Pak? Dalam kendali lu supaya kalaupun nanti mati, ya lu udah siap. Iya. Itu salah satu caranya. Jadi akhirnya berujung pada tindakan, ada sesuatu yang dilakukan, berdaya akhirnya. Berdaya. Dan kan banyak referensi di agama kita ketika seseorang mulai menyiapkan hal yang baik, baru sedikit saja mati. Kayak cerita tentang pelacur yang menolong anjing, atau pelacur yang tobat yang kemudian di tengah jalan mati, kemudian setelah diukur dekat mana nih tempat maksiatnya atau tempat benernya, ternyata lebih ke benernya, maka dia husnul khotimah. Ya yang penting dalam ada upaya dan sisanya ya baru Allah yang akan menilai. Kita upaya terbaik aja. Jadi jangan sampai kita cemas tapi kita nggak ngapa-ngapain ya Pak. Malah nggak ngapa-ngapain. Kita cemas, kita takut, tapi kita nggak ambil tindakan apa-apa. Sibuk dengan apa-apa yang nggak bisa kita kendalikan. Insya Allah. Yang terakhir nih Pak, ini juga bikin menderita. Bagaimana kita mengubah makna saat tadi sebetulnya sudah Pak Pras sedikit sampaikan tuh, saat dijelek-jelekan orang. Ya, sekarang itu kan banyak, kalau data yang pernah saya dengar itu Pak, salah satu yang bikin kesehatan mental banyak orang hari ini terganggu itu karena medsos. Medsos itu kan orang mau komentar seenak gitu Pak. Ya, kalau kita nggak punya pengendalian diri, kita nggak punya self leadership, itu sangat-sangat terganggu tuh Pak dengan komentar yang kadang-kadang asal jeplak gitu ya, ngomong ini ngomong gitu. Itu bagaimana tuh Pak kita memaknai supaya kita jadi berdaya dengan situasi seperti itu? Ini kontekstual, karena setiap konteks itu akan beda. Boleh jadi misalnya saya di jalan melihat ada orang nyalip di bahu jalan. Itu kesel saya. Oh ini kan nggak boleh, nggak tertib. Tapi saya tetap memelihara kekesalan saya. Memelihara kekesalan saya karena itu berguna bagi saya untuk mengingatkan value yang perlu saya setiai. Tentang kepatuhan terhadap aturan, tentang hak pengguna jalan lainnya. Tapi ada juga situasi-situasi di mana ya bukan dalam kendali gue, terus daripada gue kesel seperti itu, misalnya gue kesel, set, tapi kita masih kesel tuh, dia udah nggak tahu kemana, nah itu kan nggak berguna. Ada titik berdamai ya. Padahal kejadiannya sama, hanya berjalannya waktu saja itu bisa kemudian menjadi tidak berguna kan bagi kita. Nah itulah kemudian kita punya kesadaran. Jadi kata kuncinya adalah kesadaran. Ini berguna nggak bagi gue situasi gue? Kalau nggak berguna, apa yang lebih berguna? Gue tenang. Gue bisa fokus dengerin apa. Nah supaya seperti itu, perasaan apa yang perlu gue punyai? Tenang, rileks. Supaya punya perasaan yang tenang itu, pikiran apa yang perlu gue punyai? Nah, jadi step by step ke situ. Itu kayak proses self coaching ya Pak? Nanya sama diri sendiri. Betul. Kalau kita udah piawai, itu prosesnya cepat sekali. Iya. Misalnya ada juga, nah itu kepada hal-hal yang mengganggu kita. Ada misalnya gini, saya ini kan baru bikin lagu nih. Judulnya Bertemu Diri. Masya Cek Allah. tanggal 1 Agustus itu rilis. Di mana Pak? Di Spotify. Oke. Ketika diperdengarkan beberapa teman yang saya minta, pada nangis. Nah, kemudian saya mau bikin video klip. Saya lempar ke grup saya, ada nggak yang bisa bikin video klip? Ada satu orang. Ini karena ini contoh yang baik, maka saya sebut namanya Mbak Ilin. Pemilik Bumus di Bandung. Halo Mbak Ilin. Barakallah. Pak, sama saya saja, saya punya tim. Oke, berapa budgetnya? Nggak usah. Berarti ikut serta beliau ini. Membiayai ini kan. Alhamdulillah dapat rezeki. Nah setelah jadi, kemudian biasanya kalau di video klip di belakang itu ada credit title. Nah, si editor itu lapor begini, Pak Pras,
Teh Helin nggak mau disebut namanya di sini. Katanya takut niatnya, katanya untuk menjaga niat. Ya. Oke, sebentar aku tak ngomong sama Mbak Helin ya. Lalu saya tanya, Mbak Helin, benar kata Mas Benzo, Mbak Helin nggak mau ditulis namanya di kredit title karena menjaga niat. Benar Pak, saya takut niat saya berubah. Saya cuma tanya begini, berani nggak Mbak Helin, meskipun namanya terpampang di kredit title, tetapi tetap terjaga niatnya. Hanya sekedar itu aja kan. Akhirnya dalam dirinya memproses. Aku berarti masuk ke dalam frame atau bingkai berpikir yang nggak berdaya dengan imajinasi, keresahanku, kecemasanku. Kalau aku lakukan itu kemudian nanti imanku turunlah atau niatku berubah. Nah dengan pertanyaan itu kemudian posisinya begini kan. Aku mengevaluasi pikiranku. Iya ya. Terus saya tanya, kalau takut niatnya berubah karena namanya terpampang, kok kayaknya lemah sekali ya. Provokasi. Kok lemah sekali hanya dengan ditaruh nama aja kok niatnya bisa berubah. Nah, maka berani nggak meskipun namanya ada, tetap humble. Ya. Masya Allah, ya oke kalau gitu oke. Terima kasih sudah mengembalikan kekuatan saya. Nah ini namanya jiwa yang tenang. Yes. Yang meskipun terpampang namanya, di-acknowledge, dipuji, tapi tidak mengganggu diri. Nah banyak orang merasa dipuji, ditulis namanya, di-acknowledge, kemudian aduh jangan deh. Iya. Justru ini terintimidasi kan. Iya. Justru nggak punya power. Iya. Nggak beroperasi sebagai khalifah. Khalifah itu menguasai pikirannya sendiri. Ya oke, silahkan. Karena itu adalah adab umum dalam perfilman. Ya oke, berdaya. Masya Allah. Nah maka begitu pula sebaliknya tuh Pak, ketika dicaci, oh kamu itu jelek, kamu itu apa? Sadari bahwa itu adalah bingkai berpikir orang yang mencaci. Bingkai berpikir dia. Itu adalah undang-undang yang dia pakai sendiri dalam pikirannya, yang digunakan untuk mengevaluasi kita, menyidang kita, kemudian memvonis kita dengan judgement seperti itu. Dan itu adalah tentang cara pikir dia. Maka bagi kita, terima kasih untuk assessment-nya. Boleh tahu perilaku saya apa, penampilan saya yang bagaimana, kata-kata saya yang seperti apa, yang membuat Anda tadi ngomong seperti itu. Saya mau introspeksi. Kita kan selalu dalam kendali akhirnya. Kita tidak terpengaruh oleh kata-katanya, tapi mengambil makna atau mengambil manfaat, value dari peristiwa ini untuk dan itu membutuhkan kemampuan untuk berdaulat. Masya Allah. Tanpa kemampuan berdaulat, inner game kita nggak berfungsi. Masya Allah. Kacau balau. Teman-teman, mantap banget ya. Saya yakin teman-teman banyak banget dapat manfaat, dapat inspirasi dari apa yang disampaikan Pak Pras dalam video ini. Dan saya juga yakin teman-teman pengen belajar lebih dalam sama Pak Pras. Boleh cerita sedikit nggak Pak tentang Inti Makna dan program-programnya? Oh ya, terima kasih nih kalau disuruh cerita. Harus cerita Pak, harus cerita. Ya, Inti Makna itu lembaga pelatihan yang didirikan saya dan almarhum Mas Beri GS. Beliau itu budayawan dari Semarang yang wafat 2021 dan akhirnya sekarang ya saya running sendiri bersama dengan beberapa teman. Jadi Mas Pri itu orangnya suka menginti. Jadi kalau apa-apa hakikatnya ini. Jadi nggak terjebak atau tidak terintimidasi oleh micin-micin kehidupan. Tapi gizinya apa? Gitu. Kalau nggak ada gizinya itulah hakikatnya, intinya. Sementara saya kan neurosemantics. Semantics itu makna. Makanya digabung jadi inti. Maka ini adalah lembaga yang menyelenggarakan kelas, training, coaching yang membawa seseorang itu kepada inti kehidupannya. Bertemu dengan dirinya, kemudian mulai mengolah dirinya, memimpin dirinya, bertransformasi dirinya, dan akhirnya
memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, beberapa program unggulan kita namanya Leadership Inside Out. Leadership Inside Out itu bagaimana kita itu tadi bertemu diri, memimpin diri dan bertransformasi diri berbasis neurosemantics. Ini self leadership. Ada juga beberapa yang lainnya lah. Program advance. Nanti kalau diceritakan nanti 1 jam ngomong ini. Oke teman-teman, nanti jangan lupa follow Instagramnya Pak Prasetya M. Brata, dicari aja. Kemudian Inti Makna, dan di situ banyak banget informasi. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam, saya sangat sarankan teman-teman belajar lebih dalam bersama Pak Pras. Insya Allah jadi jalan tadi untuk bertemu diri, mengendalikan diri, kemudian apalagi tadi Pak? Bertransformasi, mengubah diri, mengubah kehidupan. Pak Pras, terima kasih banyak ini. Sama-sama. Ya, diajak ngobrol ngalor ngidul, ya tapi padat gizi insya Allah. Amin. Dibuatin kopi ya. Infonya tadi udah disiapin, mau dibikinin mie instan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil faedah, mengambil manfaat dari obrolan ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya bersama narasumber dan guest speaker yang lain bersama Inner Game Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.